Tapi sebelum 2030, kan sekarang aku kemarin banyak ya interview beberapa dokter yang meyakini bahwa sebelum 2030 pasti akan terjadi pandemi lagi jilid 2 dan lain sebagainya gitu. Benar seperti itu? Ini kan sekarang berproses. Mereka lagi mengintip ketika rakyat tidak bergerak, ketika rakyat tidak bersuara, maka rakyat lemah. Iya. Makanya rakyat dilemahkan dulu. Kelemahan rakyat apa? BLT. Nggak punya duit. Gitu loh. Kita lihat di Jawa Barat, ya. Mau dapat BLT harus itu. Apakah ini ada kaitannya? Ada. Gitu. Karena mereka sudah menyatakan bahwa ini adalah programnya BKKBN. Bahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mengenai vaksin TBC, ya, mari kita sama-sama meminta, bukan meminta aja, kalian duluan, bukan. Minta kepada mereka, kalian percaya saya yang suntik mereka. Kita periksa dulu. Setuju. Jangan cuma lihat di kamera. Pastikan isinya apa. Nanti saya ukur, benar nggak ini? Oh, tulisannya sama, labelnya sama, isinya udah diganti sama sirup, misalnya. Ayo, ya, jangan bodoh. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Ya, jangan takut. Mati sekarang, besok sama aja. Itu. Ini kan karena takut aja. Makanya orang-orang itu takut apa? Takut apa? Hilang kekayaannya, takut ini, takut itu. Penyesalan akan ada di belakang. Catat omongan saya. Waktunya sudah habis. Waktunya sudah singkat. Saya bilang waktunya sudah habis. Sekarang ambil keputusan. Jangan tunggu kaget baru ini gimana. Saya lihat banyak sekali orang panik. Saya bingung orang panik. Tapi saya tahu mereka beragama. Tapi mereka panik. Aduh, ada yang gagal dari agama. Ya. Saya beragama. Tapi ada yang gagal. Ada yang keliru. Keliru di mana? Keliru memahaminya. Gitu. Keliru memahami dan hanya bicara teori. Jiwanya tidak dihidupkan. Tidak menghidupi jiwa. Itu yang penting, Pak. Jiwa ini penting sekali. Karena itu yang mau direbut oleh sistem khilafah dajaliyah. Dia nggak penting sama tubuh. Tetapi ketika jiwa kita kalah, maka di situ dia. Karena apa? Kekalahan di alam spirit, di jiwa kita kalah, maka kita akan menyerah. Makanya dihantam dulu jiwanya, ditorture, dianiaya dulu, takut-takutin. Itu. Makanya saya paham. Beliau yang nakut-nakutin rakyat itu, dia paham teori ini. Ya, dia paham energi, dia paham masalah frekuensi. Dia paham vibrasi. Jadi mereka bermain dengan frekuensi. Saya kasih tahu aja nih. Jangan terus suruh berdebat secara ilmiah. Ilmiah dia yang bikin kok. Jangan harap hal-hal yang buruk. Akan ada referensinya. Kalian akan dapat. Kalaupun ada referensi, itu peristiwa-peristiwa yang lalu yang sudah banyak menjadi korban. Makanya mereka ajarkan apa? Kaidah ini. Wah, berdebat lewat ini. Mereka menggunakan data orang. Orang ngumpulin data pun dia nggak tahu. Ngomong, ngebacot begitu. Coba kalau kita challenge. Mereka hafalan, bos. Mereka hafalan. Mereka sendiri nggak tahu bagaimana mengaktifasi signal dia ke tower utama kita atau ke signal ilahi. Mereka nggak paham. Karena memang teori yang diajarnya cuma begitu. Karena dipisah nih antara ilmu jiwa sama ilmu tubuh dipisah. Harusnya kan disatuin. Termasuk sama ilmu spirit. Gitu, Pak. Baik. Nah, supaya komprehensif pemahamannya sehingga pemirsa dapat gitu. Satu pertanyaan terakhir, Jenderal, sebelum nanti dilanjut sama Bu Citra. Oh, kenapa terakhir? Jadi gini, saya tuh kan berharap suatu saat nanti tidak perlu ada lembaga yang namanya lembaga ad hoc yang namanya KPK, karena institusi yang namanya Polri, Kejaksaan dan lain sebagainya itu udah benar-benar dipenuhi oleh orang-orang yang berintegritas. Kita tahu bahwa gimana?
institusi seperti Polri itu dipenuhi oleh orang-orang yang berintegritas. Kita Maksudnya tahu, itu harapan atau harapan dong. harapan? Artinya gini, kita tahu sekarang Polri itu kan tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Artinya banyak sekali permainan mulai dari masuk di bidang laka, bidang itu jenderal lebih paham lah ya. Ketika kemudian andai kata nih jenderal dapat amanah, andai kata jadi Kapolri. Orang saya nggak bakal laku. Iya, tapi andai kata gitu, konsep apa yang akan dilakukan jenderal untuk beresin institusi yang namanya Polri ini sehingga kemudian nggak perlu KPK-KPK-an. Ini Polri udah bener-bener jujur, amanah. Gimana jenderal? Apa yang akan dilakukan? Sebelum saya masuk ke situ, saya mau kasih tahu. Kalau ada orang mengatakan saya hoax, sebenarnya dia bagian daripada panitia. Nah itu dulu. Dan ada lembaga yang selalu ngecap hoax. Oke. Mereka pun adalah lembaga yang disiapkan untuk ini, yang sekarang sudah berubah jadi Digi. Nah, gitu. Jadi dunia ini disiapkan dulu, dia punya perangkat-perangkat untuk membuat apa? Mereka kontrol media sosial, mereka kontrol media. Itu ada sekarang bertransformasi menjadi Digi. Iya. Mereka, saya paham. Dulu kawan saya Pak Semi Pangharapan yang sudah mengundurkan diri, saya paham betul itu ya. Jadi itu adalah agenda global, Pak. Karena di mana-mana itu semua lembaga ini disiapkan sehingga Bapak bisa paham. Oh, kenapa Polri begini, kenapa ini enggak. Bukan Polri sekedar Polri yang benarkan. Ikan busuk dari kepala. Kalau kita bicara tata pemerintahan, tata kelola pemerintahan, maka semua dimulai dari kepala negara, bukan di Polri. Oke. Di Polri adalah bagian daripada Turunan persoalan. aja ya. Itu. Kenapa? Karena ini adalah konsep revolusi industri. Semua harus menjadi industri. Makna industri apa? Semua harus menghasilkan uang. Makanya di mana-mana selalu ada Wani Piro. Ya, saya nggak tahu siapa yang menyetuskan kata Wani Piro, walaupun di dalam bahasa Jawa. Tetapi itu menunjukkan bahwa tidak ada yang gratis. Jadi bukan berdasarkan kemampuan, integritas, dan rasa takut mereka, kesetiaan mereka terhadap sumpah jabatan, sumpahnya kepada Tuhan mereka anggap main-main. Kita lihat kepala negara, kita lihat aja kemarin Pak Prabowo dilaksanakan nggak sumpahnya. Kita lihat Jokowi dilaksanakan nggak sumpahnya, ya. Kenapa? Saya belajar dari situ. Oh, ternyata ini sumpah-sumpahan, sumpah serapah. Akhirnya apa? Mendapatkan sumpah serapah dari rakyat. Karena sumpahnya hanya apa? Sumpah formalitas. Kelihatannya sakral. Saya harus sumpah pegang kitab sini begini. Bagaimana Tuhan bisa memberkati bangsa ini? Jadi kalau Bapak bicara, jangan bicara Polri. Saya paham semua, Kak. Entah Polri, entah kejaksaan, entah pengadilan, entah mana. Kita lihat aja tuh. Ya, entah pengacara, entah apa. Semua bergerak, ada blueprintnya, Pak. Kalau mereka seperti itu karena mereka sebagai manusia yang sudah dikuasai oleh nafsu materialistis, mendapatkan pujian. Tapi kan mereka takut. Iya. Mereka kan takut diketahui hartanya. Ya, sehingga mereka hanya menikmati, misalnya punya mobil, hanya panasin mobil di garasi, terus berhayal, ya, dan sebagainya. Nah, kan mereka takut. Tapi kalau mereka disinggung, kalau diberitahu mereka tersinggung, karena sudah mengkristal, Pak. Jadi apa yang kita saksikan selama ini di depan mata itu hanyalah kemunafikan. Kita memang dididik untuk munafik ternyata, ya. Makanya ada istilah muncul namanya pencitraan. Kalau pencitraan artinya citra yang Dibentuk, diberi. Karena Wani Piro tadi. Oh iya. Makanya media, wah citranya bagus, survei. Iya. Survei juga itu kan dibayar. Iya benar. Karena semuanya adalah industri. Apa yang tidak industri? Sebutkan, apa yang tidak industri? Iya, semua agama spiritual pun semua jadi industri sekarang.
dari ke ujung rambut sampai ke kaki juga industri. iya. Cat rambut, Iya. ya kan? Ini, Bener, ini, Jenderal. Iya. ini semua cinta industri, ya kan? Rumah sakit industri nggak? Iya banget. Industri. Kami akan melayani dengan hati. Bayar dulu coy, kan gitu. Ya, itu kan semua industri. Apa yang tidak industri? Karena itu, jadi penyelesaian harus komprehensif. Oke. Dimulai juga dari mana? Dari sekolah. Rubah sistem sekolah. Kalau usah lama-lama. Yang penting dia bisa membaca, menulis, berhitung. Kelar. Semuanya learning by doing. Oke. Try and error. Jangan dicekokin. Hapus PAUD. Hapus TK. Kenapa harus dihapus PAUD dan TK? Ya. Kenapa harus dihapus PAUD dan TK? Biarkan mereka hidup fitrah dulu. Sampai umur 7 tahun. Bermain dulu. Oke. Jangan dibanyak-banyak. Kalaupun mau dibuka kayak TK silahkan, tapi suruh mereka bermain, biarkan mereka ini, jangan dimasukin doktrin-doktrin dulu. Sampai usia 7 tahun, karena itu adalah masa hipnosis. Setelah itu baru dia mulai ditanamkan adab. Itu. Sampai umur 9 tahun. Baru setelah itu diisi ilmu. Boleh diisi ilmu ketika dia lulus adab. Ya, kalau kita bicara sampai kelas 3 SD, lulus adab dulu, baru bisa naik kelas 4. Baru diisi ilmu. Sehingga ilmu yang diisi, diberikan adalah, atau pengetahuan yang diberikan adalah pengetahuan yang justru semakin memperkuat adabnya. Oke. Karena dia tahu mana yang baik, mana yang tidak. Dia sudah mampu memfilter. Karena kognitifnya sudah berkembang maksimal. Gitu. Luar biasa, Jenderal Dharma Pangrekun. Terima kasih banyak ya sudah berbagi di Ngaji Rosoh. Selanjutnya akan. Masih ada pertanyaan nggak dari netizen? Oh, sebenarnya banyak, tapi kasihan ini Ibu Citra ini. Katanya tadi extend. Ini iya boleh. Oke, nggak apa-apa ya berarti. Bentar lagi ya. Teman-teman ada yang mau tanya nggak? Ini 2.600 yang Nggak apa-apa, stay, saya Jenderal. jawab. Saya jawab mumpung itu. Ya, mampu. Banyak saya mau tanya katanya. Oke. Apa ini detox vaksin COVID-19 Pak katanya. Detoxnya apa gitu? Detox ya. COVID viral lagi Pak. Gimana ini? Aduh. Oke, kalau itu tuh. detoxnya ini di farmasi akan marah nih kalau saya ngomong. Jadi gini, Udah lama marah Jenderal. Udah lama marah. nggak apa-apa. Banyak orang farmasi yang juga nggak setuju dengan itu dan Iya, setelah iya. mereka sadar. Oke. Bahkan ada yang pernah kerja di farmasi, adiknya meninggal 22 jam setelah di enjus. Ya. Pertama begini, kembali ke pertama gini, percuma di detox kalau dia nggak berdamai dengan diri sendiri dulu. Oke, Jenderal. Berdamai dulu aja. Artinya apa berdamai dengan diri sendiri? Mulai sadari bahwa di dalam tubuh saya selama ini saya tidak menghormati ciptaan Tuhan. Jadi ketika kita memperlakukan tubuh kita, tanya sama Tuhan, apakah diizinkan atau tidak. Selama ini kita tidak menghormati, kita perlakukan tubuh kita tidak menunjukkan bahwa kita menghormati yang mencipta. Sadari dulu itu. Itu. Yang pertama. Yang kedua, mulai berdamai dengan alam. Berdamai dengan apa? Berjemur. Berjemur setiap jam 10 pagi. Tidak usah lama-lama, 10 menit atau 15 menit. Biasakan minum air putih 15 menit sekali. Oke, 15 menit Cukup sekali. ya, 3 teguk untuk mengatasi apa? Segala, bukan sekedar dahaga, tetapi untuk gini, tubuh kita ini 70% air. Dan ketika biarkan sel-sel jaringan tubuh kita ini, pori-pori tubuh kita ini menyerap air. Nah, ketika minum, nggak usah, jangan diteguk, tuk, 3 teguk sedikit aja. Dan rasakan mengalir melewati tenggorokan. Dengan rasa ucapan syukur. Selama ini kita tidak menghargai. Kalau kita minum gluk, apa yang terjadi? Tubuh stres. Makanya perlakukan segala sesuatu dengan kasih sayang, halus. Ya, siapa yang nggak senang dihalusin? Iya. Gitu. Oke. Mulai itu, sadari itu, dan mulai tinggalkan, lepaskan hal-hal yang pertama, minta ampun juga dulu sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Selama ini abai. Jangan ulangi lagi. Jangan ulangi lagi. Ya, minta ampun sama Tuhan, jangan ulangi lagi. Dan yang ketiga, berani untuk menyatakan kebenaran, sampaikan kepada orang-orang. Itu yang terpenting.
Selamatkan yang lain, jangan biarkan lain. Jangan, yang penting gua enggak. Itu egois. Ya, mulailah tinggalkan rasa hal-hal egois itu. Memang sistem menciptakan kita supaya egois. Gitu. Yang penting gue dan keluarga gue. Enggak. Korban yang paling mulia adalah ketika kita mau berkorban untuk sahabat-sahabat kita. Teman-teman tanya, pesan jenderal untuk kita-kita yang takut karena diancam nggak mau vaksin lagi. Tadi saya sudah sampaikan, itu bangun komunitas. Itu ya, apa tuh namanya? Kampung aman tadi ya. Oh, kita kampung aman tuh sudah harus komplit. Nah, mulai sekarang segera. Yuk bersinergi Ya, teman-teman. mulai sekarang berkomunitas. Ya. Karena apa? Tadi saya udah bilang, Satpol PP tidak sukses. Mereka akan menggunakan apa? Aparat bersenjata. Iya, polisian, TNI. Waduh. Dan kita akan dipegang. Begini mau bilang apa lo? Kalau berkomunitas, lebih baik mati dalam iman daripada mati karena hanya takut kepada manusia yang juga takut mati. Mereka juga takut mati kok. Inilah konsep homo homini lupus. Dan ini adalah agenda depopulasi. Sudahlah, mereka nggak usah berkelit. Kita udah punya dokumennya. Kita paham kok. Akhirnya adalah apa? Ini adalah agenda perbudakan total. Ya. Diperbudak imannya, diperbudak mainnya, diperbudak tubuhnya. Ini adalah kejahatan kemanusiaan. Jadi mereka yang melakukan ini, mereka lah yang penjahat. Tetapi sekarang karena masa post-truth dibalik, seolah-olah kita yang tidak mau diajak ikut jahat. Ini kan ikut menjalini tubuh kita yang adalah milik Allah. Mereka nggak berhak. Ya, saya sampaikan di sini dengan tegas. Mereka tidak berhak mengatur tubuh kita. Nafas kita yang berikan Tuhan. Makanya saya bilang segera berdamai dengan Tuhan. Nafasmu yang memberikan Tuhan, bukan mereka. Ya, jangan suruh-suruh orang pakai masker. Itu cara apa? Bahwa kita disuruh bermusuhan dengan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Nafas kita. Saya bisa begini karena ada nafas. Nggak ada nafas, nggak ada artinya saya. Ya, saya bisa masih bisa, Bapak masih bisa senyum karena ada nafas, Pak. Iya. Kenapa ada nafas? Mata Bapak bisa berbinar-binar, kenapa? Ada nafas. Makanya mereka mau sasar. Dia mau hancurkan DNA ilahi dengan berubah menggunakan teknologi mRNA. Dari double helix, 2 kromosom tadi, dia rubah menjadi triple helix. Untai yang ketiga itu apa? Justru dia mengintervensi. Dia memotong. Prinsipnya Jenderal Dharma lebih baik terasingkan daripada menyerah pada kemunafikan gitu ya. Saya lebih baik diasingkan karena memang sudah seperti itu sejarahnya. Nabi Nuh, saya bukan bicara saya Nabi ya. Nabi Nuh menyampaikan, nggak ada yang percaya, betul? Begitu kejadian semua. Iya. Semua yang tidak percaya jadi data. Bener-bener jadi data. Mau kita tunggu kita jadi data, baru dipelajari sama generasi berikutnya. Telah meninggal begini, terus akhirnya mereka takut. Padahal proses ini adalah proses cipta kondisi. Jadi jangan selalu percaya dengan data. Uji datanya. Challenge orang yang memberikan data. Dari mana lu dapat data? Data beneran, berdasarkan fakta beneran, atau fakta dikondisikan. Contoh, ada orang mati. Pertanyaannya, mati dibunuh, mati terbunuh, atau dibunuh beneran mau dibunuh, terbunuh dibuat proses sehingga dia mati, ya kan? Atau mati karena beneran dipanggil Tuhan. Datanya sama, telah mati. Tinggal mau dimasukkan sebagai data mati apa. Dan kenapa mereka butuh angka? Supaya memberikan kesan bahwa ini dahsyat. Angka itu akan berkorelasi dengan apa? Dengan keluarnya anggaran. Makanya mereka selalu main angka. Angka. Dari dulu saya mempersoalkan angka. Makanya kita selalu menghitung Tuhan dengan angka. Mau tes ke laboratorium, angka. Terus udah itu dikasih angka, kita bodohnya kita bayar pakai angka. Pulang-pulang ke rumah,
angka itu mempengaruhi sistem kepercayaan kita. Makanya belief system orang yang tidak percaya Tuhan itu dia selalu ukur dengan angka. Karena dari sekolah kita diajar angka adalah lambang kesuksesan. Sekarang angka menakutkan. Dulu dibilang positif, bagus. Sekarang dibilang positif, takut. Ada pertanyaan lagi, Jenderal? Apa? Pak Komjen, ceritain soal rencana Smart City, Pak. Apakah kamera CCTV di jalanan itu bagian dari kontrol? Yes, itu. Dan kemarin yang ada scan mata, scan retina, itu jadi dia dapat proyek untuk kumpulin supaya dia punya data sehingga bisa dia jual ke usernya. Usernya siapa? Ayo, usernya siapa? Siapa? Usernya siapa? Ya penyelenggaranya lah. Penyelenggaranya. Siapa penyelenggaranya? Siapa? Ya mereka lah yang sedang berkuasa. Ya mereka hanya penyelenggara. Tapi sistem nanti yang akan punishment kita akan freeze. Misalnya contoh, saya punya uang, saya punya misalnya saya mau ikut, rekening saya hari ini saya hanya boleh berbelanja sejauh 2 km dari rumah saya. Di luar itu nggak boleh. Muter aja di situ 2 km. Saya hanya boleh belanja hari ini misalnya di Indomaret, Alfamart nggak boleh, di Alfa Midi nggak boleh, di Allfresh nggak boleh. Ya udah di situ. Mereka bisa batasi sampai segitu detailnya. Dan apa yang kita belanja akan ketahuan. Nah, nanti dia bilang, oh ini sesuai dengan data kesehatan Anda tidak boleh mengkonsumsi kalori melebihi yang sudah kami tetapkan. Gimana ngukurnya? Ribet. Apa dampaknya apabila mereka nyatakan ini melanggar atau fail? Di freeze kita punya rekening dan sebagainya. Ya, ini akan terjadi. Jadi ikut salah ini maju kena mundur kena. Ya, tidak apa istilah itu? Tidak ini bapak mati, ini anak mati, itu apa istilahnya itu? Jadi sama-sama mati. Ya. Gitu gak? Jadi sekarang inilah saatnya kita ada di dalam persimpangan jalan untuk mengambil keputusan. Makanya gini, kalau mau jadi orang jahat sekalian, jangan nanggung, biar jadi dikenal kayak bikin ormas gitu ya? Enggak, bukan itu. Kalau mau baik jadi orang, enggak, maksudnya kita tanya, baik, menurut kita baik, ternyata kita belum jadi orang baik, nanggung bos. Kalau mau orang baik sekalian, selesai dengan dunia ini. Tapi kalau mau jahat sekalian. Kadang-kadang seperti dia ini, kelihatan dia diam seperti orang baik kan, padahal dia orang jahat juga. Kenapa nggak baik-baik banget kok? Mendingan mereka sekalian jadi orang jahat sekalian, karuan bisa menguasai dunia, ya kan? Atau jadi orang baik sekalian, yang sungguh-sungguh orang benar di hadapan Tuhan. Pilihannya di situ. Inilah kesempatan terakhir bagi kita. Ambil keputusan segera untuk menentukan jalan mana yang kau pilih. Jalan yang sempit atau jalan yang lebar. Kalau yang jalan yang sempit hanya bisa bersama Tuhan. Jalan yang lebar, di sanalah tempat orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Menghormati bukan berarti dia tidak menghormati, bukan berarti dia tidak kenal loh. Dia kenal, cuman dia against. That's why they call it Al-Masih Ad-Dajjal. Atau kalau di dunia internasional disebut Antichrist. Christ itu tidak selalu disebut agama Kristen sebenarnya. Christ itu mereka anti kepada orang-orang yang diurapi. Kristo, mereka adalah anti kepada orang-orang yang takut sama Tuhan. Orang-orang yang diurapi, kelompok-kelompok yang diurapi. Sungguh-sungguh hanya. Jadi ini pertarungan antara orang yang setia kepada Tuhan dengan orang yang betray atau berkhianat kepada Tuhan. Kenapa saya harus bilang berkhianat? Karena yang menghadirkan dia Tuhan, tetapi dia tidak mengakui keberadaan Tuhan. Makanya mulai sekarang ingat, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan alam, dan berdamai dengan
Sang Pencipta. Terima kasih. Oke, thank you Jenderal. Luar biasa. Menyala. Banyak teman-temannya tanya ini juga. Ribuan nih yang nonton. Ini satu. Dikasih bantal aja, kasih bantal. Ini apa? Ada ininya. Ini nih. Apa namanya? Ada kayu. Kayu Jenderal. Nggak apa-apa, tapi kalau saya di sini nggak apa-apa. Saya kalau di sini mungkin. Oke. Atau mungkin dikasih bantal juga nggak apa-apa sih. Ih, luar biasa banget teman-teman responnya. Nggak, mumpung ini, karena kan saya kan nggak main-main live itu, nggak ngerti saya. Saya nggak ngerti juga. Kenapa saya nggak ngerti? Ini yang dibilang kecerdasan sel. Iya. Kecerdasan body intelligence. Jadi badan saya itu nggak suka sebenarnya. Jadi ini yang bilang apa? Fitrah, kalau orang fitrah itu nggak nggak usah bilang gue nggak mau ke sana. Iya. Badannya nggak mau aja. Iya, paham. Paham ya? Iya. Jadi susah saya jelaskan gitu loh. Misalnya saya di sini, dari sana kasih signal kan, terus saya kesini deh, truk jatuh. Nah itu signal, gitu. Saya digerakkan ke sana, gini. Makanya posisi kita duduk, berdiri, ini juga akan apa? Ini sangat mempengaruhi kita punya ini, itu. Makanya orang bilang, kalau orang Cina bilang feng shui ya. Iya. Penempatan diri kita itu ada kontrol sebenarnya. Oke. Gitu, ada kontrol. Bukan saya sebelum populasi mereduksi kebutuhan apa ya, menutup ruang eksistensi manusia. Itu entah itu pekerjaan, entah itu apa, ya. Akhirnya manusia apa? Tidak ada harganya. Padahal AI harusnya mengerjakan untuk membantu meringankan tugas manusia yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, yang menyangkut keselamatan jiwanya. Misalnya turun ke jurang, ambil itu, suruh ini ya, suruh manjat mangga, suruh AI gitu kira-kira. Jangan sumber penghasilan untuk penghidupan diganti sama dia. Ini jahat. Jadi kejahatan berkedokkan teknologi. Udah. Tetapi kenapa orang suka dengan teknologi? Vendornya untung gede. Apa namanya tuh? Panitia penyelenggaranya, yang apa? Usernya, yang memberikan tender juga dapat kebagian. Orang terhipnotis dengan uang di situ. Ya. Tapi dia tidak tahu bahwa mereka sedang merangkai jaringan-jaringan digital prison yang akan memenjarakan hidup kita. Makanya semua departemen, semua kementerian pakai apa namanya teknologi IT semua. Siapa yang bikin programnya? Blueprint-nya udah ada. Yang ngatur siapa? Ada satu lembaga di daerah Surapati ya? Ya. Ada satu lembaga itu yang ngatur nih. Polri begini nih, TNI begini, SDM begini, ini begini. Udah diatur semua. Ini duitnya lu kerjain. Kalau udah tahu kayak gitu mah nggak ada yang tersembunyi. Gitu. Terus BPK bilang, lu nggak habisin. Gua bilang dulu jelek. Wah. Akhirnya dipaksalah untuk merencanakan sesuatu yang dia tidak tahu harus merencanakan gimana. Kalau enggak, tahun depan gue kurangin anggaran lu. Karena orang, waduh, anggaran dikurangin, susah dong nanti. Bukan susah. Kita jadi, ruang gerak kita jadi terbatas atau take home pay-nya hilang. Gitu. Ya, untuk mengganti uang digital ini, apakah kita harus kembali lagi ke cash? Untuk menghindari total control itu tadi, apakah cash still the king? Nah, sekarang persoalannya gini, kita bicara negara atau kita bicara pribadi? Kita bicara komunitas atau sendiri? Ini yang perlu kita rumuskan bersama. Kalau kita bicara negara, ya tinggal kebijakannya. Kita pertahankan uang cash. Kalau jadi presiden, udah nggak usah ikutin rate di money changer. Enak aja dia nentuin kalau gue, gitu. Kita tentukan sendiri. Kita nggak butuh mereka kok.
Betul. Saya pastikan 1100% tidak perlu negara asing. Kalau lebih baik, yang penting kita pertahankan keluarga kita aman, apa semua. Ngapain sosok internasional? Ya, karena mereka sudah kalau orang sudah bilang tekaupen, pengennya keluar negeri, gaya, naik pesawat, ini udah enggak. Saya sudah putuskan saya tidak akan pernah keluar negeri lagi. Saya putuskan saya akan hidup di Indonesia sampai Tuhan panggil. Karena udah nggak ada gunanya lagi kita menikmati. Jangan habiskan uang untuk hal-hal seperti itu. Kalau kalian punya bantu orang. Himbau mereka yang suka terbang ke luar negeri. Gitu. Apalagi menggunakan uang-uang Asing. Uang negara. Uang negara ya. Masalahnya dibilang itu uang rakyat, tapi kenyataannya itu pinjam. Gue bingung gitu loh. Jadi kayaknya jadi gini, istilah itu dibikin untuk rakyat marah, gergetan tapi nggak bisa apa-apa. Uang rakyat. Tapi rakyat nggak pernah pegang uang. Dan kurang ajarnya mereka. Kalau mereka kasih BLT, rakyat berpikir kalau mereka pahlawan. Padahal itu adalah sebagian kecil dari hak yang harus rakyat terima. Tugas mereka ada itu untuk apa? Jaga rakyat hidup aman, bukan ditakut-takutin. Iya. Jadi apa yang terjadi sekarang tidak benar. Enggak sejatinya begitu. Pemimpin itu adalah bapak buat bangsanya. Tidak boleh ada satupun yang eliminasi, tersingkir. Ada anak, seorang bapak, ayah, ibu, anaknya ada yang excellent, ada yang kurang, ada yang bagaimana. Semua harus sama. Pelajarannya begitu kan, adil. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mana ada adab kalau nggak ada adil? Makanya udah nggak ada punya adab. Ngomong aja adab teori semua. Jadi hal seperti itu. Tapi negeri Konoha ini kayaknya dikit-dikit takut sama asing. Ada tekanan sedikit dari asing takut. Apa karena kita utangnya kebanyakan ya Pak ya? Bisa selesai nggak? Bukan hutangnya kebanyakan. Hutang kebanyakan udah iya. Tetapi memang ada kontrak politik. Kontrak politik di mana apa? Di mana kita mau ngidupin bangsa kita harus ngutang gitu loh. Dan utangnya nggak boleh dibayar full. Harus dibayar hanya bunga pokok. Pokoknya nggak boleh diselesaikan sekaligus. Sehingga setiap periode kepemimpinan, dia akan selalu pokoknya bertambah. Sehingga utang bunga yang dibayar semakin lama akan semakin Mumpuk. besar. Sehingga resources yang ada, pemasukan yang ada, itu tidak akan sanggup lagi untuk menyelesaikannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu kepemimpinan strong leadership yang punya ketegasan dan kemampuan untuk menyelesaikan ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Seperti kata Bung Karno. Dalam waktu yang singkat-singkatnya kita mengumumkan Indonesia merdeka kembali. Mampu nggak Pak kita? Mampu sekali. Pertanyaannya mau apa enggak? Hanya itu aja kan. Setelah mau apa? Berani enggak? Kenapa nggak berani? Apa sih implikasinya? Kalau mau jadi pemimpin ya berani, kalau nggak ya mundur. Gitu loh. Pemimpin kok cari aman. Oh enak sudah dapat fasilitas, penghormatan, biaya negara, kok nggak mau iniin. Kan begitu. Pemimpin sejatinya adalah tempat rakyat menggantungkan nasibnya. Tapi sepertinya nggak ada Pak. Ya kan itu teori. Ya, Sepertinya nggak ada ya. Memang dari dulu kita selalu menjadi, itu udah bilang Das Sein sama Das Solon tidak akan bisa berjalan karena ada mereka dikendalikan kok. Ada yang meremote kontrolnya, ada sutradaranya. Di balik sutradara ada produsernya. Di balik produsernya ada modal. Tapi apa sih Pak implikasi kalau kita keluar dari organisasi dunia itu? Implikasi pasti ada. Di mana-mana ketika kita masuk dalam suatu organisasi mafia, ini saya ilustrasikan ya. Terus kemudian kita sadar dan kita akan keluar, itu mereka nggak akan rela. Itu. Mereka tidak akan rela karena apa? Karena mereka tidak mau banyak yang mereka tidak mau ada yang tersadarkan, terselamatkan, sehingga mereka akan menganggap bahwa kalau mafia ya,
Kita keluar tuh takut ngebocorin sehingga banyak yang semua bubar. Kira-kira begitu. Jadi sekarang semua tergantung kepada pemimpin. Tetapi kalau pemimpin tidak mau mendengarkan suara rakyat, maka rakyat harus mengambil keputusannya masing-masing karena tidak merasa ada yang memimpin dan melindungi dia. Selesai. Makanya saya bilang, bangun lagi gotong royong, bangun komunitas. Karena hanya orang-orang yang punya hati cinta bangsa, ingin menyelamatkan jiwa keluarganya, itulah mereka yang akan bisa bersatu dan yang akan selamat. Jangan pikirkan hidup dan mati. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Tapi setidak-tidaknya kita punya tanggung jawab terhadap keluarga kita. Ya, jangan keluarga kita mau diatur-atur sama keluarga orang yang dia tidak peduli. Makan aja dia nggak peduli, nakut-nakutin pakai penyakit. Pak Budi, yuk ketemu yuk. Bapak nakut-nakutin, saya nggak takut sama Bapak. Ya. Tapi kalau agenda depopulasi itu adalah agenda yang mereka, bukannya semakin berkurangnya penduduk itu jadi rugi ya? Jadi nggak ada cuan dong buat mereka, industri mereka, ya kan? Kenapa sih harus depopulasi? Ini kan agenda iblis. Sebenarnya agenda iblis. Karena iblis, jadi kan mereka rencana 500 juta ya, maksimal. Itu mereka dengan alasan bla 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 bla. Semua alasan itu justifikasi untuk membenarkan langkah mereka. Manusia punya jiwa. Jiwa ini punya Tuhan. Dan Tuhan ingin jiwa-jiwa ini selamat kembali kepada Sang Penciptanya. Kembali kepada fitrahnya. Tapi mereka tidak ingin itu sebenarnya. Endingnya pertarungannya di situ. Sehingga kenapa mereka ini? Bukan masalah dia untung apa segala macam, itu apa? Sasaran antara. Ya. Tetapi udang di balik batu semuanya apa? Mereka ingin setiap jiwa mengeluarkan statement atau jiwanya akan confess bahwa saya sudah tidak menghormati kamu, Tuhan lagi. Cuman itu aja kok. Hanya itu endingnya. Saya sudah tidak setia kepada kau lagi. Saya izin tidak setia. Tapi kan sebenarnya manusia itu sangat, manusia ini kan apa? Manifestasi daripada Tuhan yang tidak terlihat ada pada kita. Kita adalah medianya Tuhan. Nah, sekarang kita mau jadi medianya Tuhan atau medianya Dajjal? Media Dajjal pasti keren-keren. Karena memang dia dikasih fasilitas, dikasih fame, dikasih glory. Ya. Makanya mereka dikasih kuasa. Itu yang di pemerintahan itu kan, kalau mereka tidak mengikatkan diri dengan sana, nggak akan jalan tuh. Makanya kan orang bilang, ini kok masa sudah punya kekuasaan, kok nggak bisa kemarin janji gini. Ya memang teorinya mereka begitu. Makanya ada istilah apa? Kutipu kau. Ada juga apa namanya sindiran. Sakitnya tuh di sini. Karena kita apa? Duh, saya bingung sama rakyat Indonesia ya. Percaya sama janji politik, udah tahu pembohong, dikasih tahu yang benar nggak mau percaya. Itu. Saya bingung juga. Kenapa? Sebenarnya nggak bingung, karena mereka proses di mana mereka dibuat menjadi berkarakter pragmatis. Gitu. Dikasih 300.000, suaranya dikasih. Udah menderita, teriak-teriak. Dikasih tahu, diingatkan, tetap dijalanin. Ini masalahnya. Jadi antara politik pun, antara one man, one vote, itu ada hubungannya semua. Kenapa ada KPU? Ada hubungan semua. Supaya apa? Kontrol kendali tetap bisa mereka pegang. Ini yang menangin. Ini yang dikalahin. Oh memang kelihatannya sibuk. Wah kampanye sana sini. Hanya apa ya? Blegedes kata orang itu. Ya. Saya tahu semua. Ya, tahu semua bagaimana ininya. Terus kemudian kita masuk dalam sistem yang dibikin runyam. Ya. Terus prosesnya harus begini. Undangan dikurang-kurangin, ada yang dikirim semua, terus angka pesanan dan sebagainya dan sebagainya. Huruf K tadi kan KPUK. Untuk siaran KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Ya, dulu kan ada itu yang anak-anak latihan badminton. Eksploitasi anak. KPAI. Dia bikin kerjaan aja. Karena dia harus mempertanggungjawabkan anggaran yang dikasih. Karena setiap
lembaga tersebut udah punya misi, udah punya program yang di endorse, yang diiniin. Ini anggarannya harus dilaksanakan untuk mencapai misi bersama. Jadi ini sama semua. KPK juga sama. Saya paham betul. KPK itu mengerjakan yang tidak sesuai dengan agendanya, hajar. Yang masih orang kita, jangan. Gitu-gitu doang. Bukannya ada pemilihan apa? Pisau tumpul ke tajam ke bawah, tumpul ke atas. Udah sampai mati pasti begitu. Teori-teori itu semua palsu semua. Itulah kenapa semua di toga pakai warna hitam, di pengadilan pakai hitam. Semua permainan hitam ada di situ. Orang berdebat di sidang itu kan, teori semua. Penyelesaiannya tidak teori, kan gitu. Kita ini bodoh sekali, bicara normatif, penyelesaian nggak pernah normatif. Inilah namanya kehidupan formalitas. Membuat kita menjadi munafik. Dan sebagainya, banyak banget kalau mau. Ya. Apalagi, Bu? Kembali ke vaksinasi BG. Ini sebenarnya yang harus diwajibkan itu sistemnya, prosedurnya gimana sih Pak? Sukarela ataukah seluruh masyarakat itu harus wajib ikut, pemaksaan atau bagaimana? Ini ya, perhatikan step-stepnya. Step-stepnya mulai dari halus, terus kemudian mulai agak nggak enak nih, mulai agak ini, dan endingnya pemaksaan. Kalau nggak percaya, baca di undang-undang. Undang-undangnya ada. Artinya undang-undang ini akan berlaku. Undang-undang nomor 17 tahun 2023, baca mulai dari pasal 400. Saya sudah baca semua. Bahkan pandemi, dengan jumlah, ini banyak yang sakit nih ya, masuk rumah sakit. Makanya, kesempatan, hindari rumah sakit. Blokir, bukan blokir. Blokade. Boykot. Wah. Boykot aja seminggu aja. Bertahan, nggak akan mati kok, percaya. Boykot. Nah, rakyat harus kompak. Jangan sebentar-bentar sakit datang, boykot. Jangan dia aja yang boykot kita boykot dia. Saya sudah boykot udah lama. Mereka kan bangun makin banyak tuh. Itu tempat untuk kita semua ntar. Datang ke sana cuma tidur. Dikasih tempat tidur suruh bayar lagi. Nggak ditungguin. Yang datang cuma pakai begini, bagaimana keadaannya segala macam. Aduh. Gemes ya Pak ya? Loh, iya, saya bilang keluar. Mau keluar aja minta izin. Iya. Orang kita yang bayar kok dia minta izin, sialan. Ayo come on. Wake up. Sakit jangan ke rumah sakit, titik. Cari rumah sehat. Ya. Yang sehat adalah di rumahmu sendiri. Karena di situ ada kehangatan keluarga. Betul. Kumpul bersama keluarga. Datang ke sana, mau keluar tidak diizinkan, harus begini-begini, hampir di sana ditakutin lagi. Bodoh sekali ngeluarin uang dalam keadaan takut. Karena ketakutan, takut. Ya, udah di sana apa yang masuk? Segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh membuat tubuhmu tidak koheren. 2 Tesalonika pasal 2. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan.
Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dua Tesalonika pasal 3. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Salam. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.